Seorang karyawan di kamar mayat kaget banget melihat mayat yang akan dia bedah ternyata adalah artis idola dia, sampai akhirnya dia nekat ngelakuin ini. Setiap cewek ini masuk lift, liftnya selalu bunyi keberatan, sampai akhirnya dia nekat minum ramuan ini yang katanya bisa bikin dia kurus banget. Jadi kisahnya ada seorang cewek yang selalu aja insecure sama berat badan dia. Terus dia akhirnya memberanikan diri untuk membeli sebuah ramuan yang katanya bisa bikin dia kurus. Namun katanya ramuan itu harus diminum tuh jangan sampai overdosis, jadi dia cuma bisa minum dikit aja. Nah pas dia minum dikit bener aja dong beratnya langsung turun. Nah setelah itu besoknya dia tuh melihat teman kerjanya kok kayak peduli banget sama dia. Padahal dia masih merasa dirinya itu biasa aja guys. Sampai tiba-tiba pas dia masuk lift langsung liftnya bunyi keberatan. Akhirnya dia sadar diri dong, dia langsung keluar dari liftnya. Tapi tiba-tiba orang lain malah ngusir cewek yang baju hitam untuk keluar dari lift. Dan dibilang nona yang pakai baju putih masuk aja. Nah di situ dia bingung banget dong karena dia merasa dia pasti yang bikin berat. Ternyata pas dia masuk masih aman-aman aja liftnya. Sampai tiba-tiba di cafe dia didatengin sama cowok yang terkenal banget dan dia suka banget nih sama cowok ini. Cowok ini ngelihat dia kayak cewek yang super cantik. Bahkan cowok ini langsung ngajak dia makan malam bareng. Akhirnya cewek ini langsung minum lagi ramuannya. Terus ketika dia ketemu sama cowoknya mulai nggak ngenalin dia sama sekali. Bahkan cowoknya mikir kalau misalkan dia itu minta tanda tangan. Nah di situ dia makin insecure dan dia merasa kayaknya harus minum lagi deh supaya tambah kurus dan tambah cantik. Nah ketika dia minum, dia itu minumnya udah nggak satu teguk lagi, tapi dia langsung minum abisin botolnya. Setelah itu membuat dia benar-benar langsung pusing banget. Dan tanpa dia sadari orang-orang ngelihat dia tuh udah kurus banget, cuman dia belum melihat itu. Akhirnya karena dia terlalu kurus dan kurus-kurus lagi, apalagi dia udah minum ramuannya sebotol, dia malah terjatuh dan akhirnya meninggal dunia. Seorang suami nekat mau mandi pakai lampu karena mengetahui istrinya lagi selingkuh di luar kamar mandi, dan yang dia lakukan akhirnya benar-benar parah banget. Jadi kisahnya di sini ada seorang istri yang lagi masak seperti biasa, tapi ternyata dia itu juga lagi ngobrol sama orang asing dan mulai kayak berhubungan virtual. Si suami yang mengetahui bahwa rumah tangganya itu udah nggak akan baik-baik aja, langsung melilitkan lampu ke tubuhnya dan dia tuh mau mandi pakai lampu tersebut. Nantinya pas dia colokin supaya dia kesetrum dan meninggal dunia aja. Karena dia benar-benar nggak sanggup lagi sama rumah tangganya dia dan hidupnya dia udah merasa hancur banget. Nah pas udah dicolokin dia itu bingung banget, kok nggak nyala? Bahkan dia nggak merasakan kesetrum sama sekali, ternyata tiba-tiba mati listrik guys. Istrinya juga kesel banget karena wifi-nya terputus dan dia nggak bisa melanjutkan hubungan dia lagi. Akhirnya istri dari suaminya itu berusaha untuk membenarkan listrik dan wifi-nya. Tapi pas dia lagi benerin, dia baru sadar kalau suaminya ternyata ada di rumah. Dia nanya ke suaminya, oh kamu udah dari tadi di rumah? Bahkan dia minta suaminya untuk benerin listrik. Akhirnya mereka yang udah jarang ngomong dan rumah tangganya udah hancur banget mencoba untuk ngomong kembali nih gara-gara listrik ini. Terus ternyata listriknya itu memang dimatiin sama kakek ini. Tapi kakek ini akhirnya menyelamatkan hidup dan perkawinan mereka. Istrinya nggak selingkuh dan suaminya nggak coba mengakhiri hidupnya lagi. Cowok ini demen banget nongkrong di kuburan sampai tiba-tiba dia ketemu cewek yang dia pikir hantu, tapi ternyata lebih dari itu. Jadi kisahnya ada seorang cowok yang demen banget melukis. Dia itu selalu melukisnya di kuburan supaya mendapatkan ketenangan guys. Nah pas dia lagi asik-asik melukis, tiba-tiba dia ngeliat cewek yang cantik banget. Dan dia yakin banget kalau misalkan cewek itu adalah hantu. Terus dia cepet-cepet langsung ngelukis cewek itu karena dia takut banget cewek itu nanti hilang. Pas dia habis lukis bener aja cewek tiba-tiba menghilang. Namun ceweknya malah muncul lagi sambil membawa buku yang telah dia gambar tadi. Bahkan ceweknya melihat gambaran dia. Ceweknya bilang aku lebih cantik daripada aslinya. Nah dia benar-benar seneng banget dong, akhirnya dia bisa ngomong sama hantunya dan hantunya bisa melihat dia. Tapi tiba-tiba hantu cewek itu langsung mau pergi. Nah yang dia nggak sadari ternyata kenyataannya tuh lebih dari ini. Si cewek itu ternyata cuman artis doang. Bahkan ternyata cewek itu tuh lagi syuting film. Dia syuting film untuk mengenang Godory Williams yang merupakan cowok pelukis tadi. Jadi ternyata yang hantunya itu bukan cewek ini, melainkan pelukis tadi yang nggak sadar selama ini dia sudah meninggal. Dan artis ini pun merasakan kehadirannya di bangku tersebut. Seorang karyawan di kamar mayat kaget banget melihat mayat yang akan dia bedah ternyata adalah artis idola dia, sampai akhirnya dia nekat ngelakuin ini. Jadi kisahnya, Sam itu adalah seorang karyawan yang suka menjaga orang-orang yang sudah meninggal dan biasa dia akan bedah nih guys.
Tapi dia kaget banget setelah dia membuka orang tersebut. Ternyata orang tersebut adalah idolanya dia dan artis yang terkenal banget. Di situ dia berusaha kayak caper gitu ke artisnya. Tapi dia nyesel banget karena dia baru menyadari orang yang dia suka ternyata sudah meninggal. Dia nggak bisa apa-apa dan bahkan dia belum pernah ketemu saat orang itu masih hidup. Tapi kenapa saat orang itu udah meninggal? Makanya dia benar-benar sedih banget sampai akhirnya dia berniat untuk foto sama orang ini. Dia mulai bikin idolanya itu tersenyum dan bahkan matanya dibuka sama dia. Itu semua dia lakukan supaya dia itu bisa foto untuk terakhir kalinya sama idolanya. Dan akhirnya ini tahap paling sedih dimana dia memang harus membedah idolanya itu. Tapi pas mau dibedah tiba-tiba idolanya bangun guys. Terus dia mengaku kalau misalkan dia menyelamatkan idolanya. Semenjak saat itu idolanya benar-benar suka banget sama dia. Dan bahkan idolanya itu merasakan kalau Sam ini adalah pahlawan dia yang bisa bikin dia hidup lagi. Yang bikin Sam gak nyangka ternyata idolanya juga mau nikah sama si Sam. Itu ngebuat Sam seneng banget, tapi ternyata semua itu tuh hanya ada di dalam bayangan Sam aja. Nah terus tiba-tiba ada dokter bilang kalau misalkan kita masih bisa menyelamatkan idolanya Sam ini. Pokoknya jangan dibedah dulu. Tapi ternyata Sam shock banget, Sam udah membedah semua tubuh dari idolanya tanpa dia sadari. Jadi idolanya juga udah gak bisa selamat. Seorang anak gak dibolehin untuk beli bola yang membal banget sama mamanya. Sampai akhirnya dia nekat ngelakuin ini guys. Jadi kisahnya ada seorang anak yang pingin banget beli bola di toko mainan. Tapi mamanya bilang harganya terlalu mahal. Itu ngebuat si anak benar-benar sedih banget karena dia pingin banget bola membal itu. Katanya itu adalah bola termembal di seluruh dunia. Sampai akhirnya itu ngebuat dia jadi sedih banget. Tapi tiba-tiba dia menemukan uang di jalan. Itu ngebuat dia jadi kepikiran sesuatu, gimana kalau misalkan dia ngumpulin uang aja. Pertama dia ngumpulin uang di jalan, terus dia langsung cek celengan dia tuh ada berapa uangnya. Bahkan dia itu bekerja untuk nyuciin mobil orang. Dan dia nahan-nahan diri supaya dia itu nggak beli es krim sama sekali. Nah akhirnya dia itu udah nih cukup mengumpulkan beberapa uang untuk dia beli bolanya. Nah di sini adalah hari dimana uangnya udah cukup semua, tapi tiba-tiba bola yang mau dia beli udah habis. Itu ngebuat dia kecewa banget karena semua uang yang dia udah kumpulin percuma doang. Tapi tiba-tiba yang punya toko bilang kalau misalkan dia itu masih ada satu cadangan bola. Itu ngebuat si anak itu merasa masih ada harapan dan senang banget akhirnya dia bisa punya bola tersebut. Nah akhirnya dia senang dong dapat bolanya. Terus dia tes nih apakah bola ini beneran membal atau enggak. Ternyata membalnya berlebihan dong guys. Membalnya bener-bener sampai ke langit-langit gitu. Dan ngebuat dia akhirnya kehilangan bola yang udah dia impi-impikan. Cewek ini gila banget sama kebersihan dan kerapihan. Tiba-tiba dia ngelihat satu botol hitam di tangannya dan dia nekat lakuin hal ini guys. Kalian harus lihat sih. Jadi kisahnya cewek ini memang gila rapi banget. Jadi di apartemennya semuanya itu harus sempurna dan gak boleh kotor sama sekali. Bahkan dia itu tiap hari kerjaannya bersih-bersih aja guys. Kalau misalkan di apartemennya dia ada yang mencong-mencong, dia itu gak bisa banget lihat kayak gini. Akhirnya dia langsung beresin semuanya kan. Tapi pas dia lagi telepon, tiba-tiba tangannya nggak sengaja kena spidol di meja. Itu bikin dia benar-benar panik banget karena dia nggak suka ada botol hitam yang mengganggu. Nah pas dia coba cuci tangannya, itu tuh nggak bisa hilang sama sekali. Soalnya kayak spidolnya permanen. Jadi dia bingung banget harus kayak gimana. Sampai tiba-tiba dia melihat ada parutan. Dan dia langsung berpikir gimana kalau misalkan aku parut aja tangan aku supaya botol itu hilang. Akhirnya dia nekat dong guys, dia parut tangannya sampai dia kesakitan banget. Dia luka itu nggak masalah, yang penting botol itu hilang. Sampai akhirnya temennya dia itu datang dan temennya kegerahan buka baju. Ternyata temennya itu banyak banget memiliki tai lalat. Cewek ini udah nggak tahan banget liatnya dan pingin parut temennya sekarang juga. Dan kalian tahu lah apa yang terjadi abis ini?